Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Langsung saja di sini saya Suwaibatul Aslamia sebagai moderator kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Asas-asas Hukum tentang Ibadah dan Akhlak. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya Suwaibatul Aslamia dengan NIM 0604032193. Dan yang kedua, Dina Sofiatul S 0604032170. Dan yang ketiga, Muhammad Rayhan Rafli dengan NIM 0604032196. Langsung saja teman-teman, saya akan mempresentasikan materi saya yang pertama tentang pengertian ibadah. Kalian tahu nggak sih ibadah itu apa? Ibadah itu dari kata Arab ibadah, jamak dari kata ibadah, yang berarti pengabdian, penghambaan, ketundukan, dan kepatuhan. Adapun kata ibadah menurut istilah berarti penghambaan diri yang sepenuh-penuhnya untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahalanya di akhirat kelak. Dan yang kedua, tujuan, hakikat dan fungsi ibadah. Yang pertama, memuji Allah dengan sifat-sifat kesempurnaannya yang mutlak. Dan yang kedua, menyucikan Allah dari segala celah dan kekurangan. Dan yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber segala kebaikan yang kita dapatkan berasal darinya. Dan yang keempat, menyerahkan diri secara tulus kepada Allah dan menaatinya secara mutlak. Dan yang kelima, tidak ada sekutu baginya dalam masalah apapun yang kami sebutkan di atas. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Dina Sofiatul S. Baik, Mbak, silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat ibadah, yaitu yang pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita. Yang kedua, yaitu melaksanakan apa yang Allah cinta dan ridho dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah SWT. Yang ketiga yaitu ibadah akan terwujudnya dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang keempat yaitu cinta, maksudnya cinta kepada Allah dan Rasulnya yang mengandung makna mendahulukan kehendak Allah dan Rasulnya. Yang kelima yaitu jihad di jalan Allah, berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah. Yang keenam yaitu takut, maksudnya tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk, melebihi ketakutan kepada Allah SWT. Selanjutnya yaitu fungsi ibadah, ada 3 aspek, yaitu yang pertama mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, yaitu mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui mukharabah dan khulud. Yang kedua yaitu mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan sikap ini, setiap manusia tidak akan lupa bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Yang ketiga yaitu melatih diri untuk berdisiplin, adalah suatu kenyataan bahwa segala bentuk ibadah menuntut kita untuk berdisiplin. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang ruang lingkup dan macam-macam ibadah. Membicarakan ruang lingkup ibadah tentunya tidak dapat melepaskan diri dari pemahaman terhadap pengertian ruang lingkup itu sendiri, bahwa ruang lingkup ibadah mencakup semua bentuk cinta dan kerelaan kepada Allah SWT, baik dalam perkataan maupun batin. Macam-macam ibadah pada dasarnya digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama ibadah umum.
artinya ibadah yang mencakup segala aspek kehidupan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Unsur terpenting agar dalam melaksanakan segala aktivitas kehidupan di dunia ini agar benar-benar bernilai ibadah adalah niat yang ikhlas untuk memenuhi tuntutan agama dengan menempuh jalan yang halal dan menjauhi jalan yang haram. Yang kedua yaitu ibadah khusus, artinya ibadah yang macam dan cara pelaksanaannya ditentukan dalam syarak, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Ibadah khusus ini bersifat tetap dan mutlak. Manusia tinggal melaksanakan dengan peraturan dan tuntutan yang ada, tidak boleh mengubah, menambah, dan mengurangi, seperti tuntutan bersuci, berwudu, sholat, puasa Ramadan, ketentuan hisab dan zakat. Dilihat dari segi umum khusus, maka ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah yang pertama ibadah khosoh adalah ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan dalam nas, dalil atau dasar hukum yang jelas, yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua yaitu ibadah ammah atau semua perilaku baik yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, seperti bekerja, makan, minum, dan tidur, sebab semua itu untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan jasmani supaya dapat mengabdi kepadanya. Selanjutnya yaitu dilihat dari cara pelaksanaannya. Ibadah dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ibadah jasmaniyah dan ruhiyah seperti sholat dan puasa. Yang kedua yaitu ibadah ruhiyah dan amaliyah seperti zakat. Yang ketiga yaitu ibadah jasmaniyah, ruhiyah, dan amaliyah seperti pergi haji. Selanjutnya yaitu ditinjau dari segi bentuk dan sifatnya. Ibadah dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ibadah yang berupa pekerjaan tertentu dengan perkataan dan perbuatan seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua yaitu ibadah yang berupa ucapan seperti membaca Al-Quran, berdoa, dan berzikir. Yang ketiga itu ibadah yang berupa perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya seperti membela diri, menolong orang lain, mengurus jenazah, dan jihad. Yang keempat yaitu ibadah yang berupa menahan diri seperti ihram, berpuasa, dan iktikaf duduk di masjid. Yang terakhir yaitu ibadah yang sifatnya menggugurkan hak seperti membebaskan hutang atau membebaskan hutang orang lain, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dina atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang pengertian akhlak, etika, dan moral. Akhlak itu apa sih teman-teman? Akhlak itu berasal dari bahasa Arab khulukun yang menurut lughat berarti budi pekerti atau perangkai, tingkah laku atau tabiat. Akhlak adalah kebiasaan atau sikap yang mendalam dalam jiwa manusia, di mana timbul perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu yang dilakukan berulang kali hingga menjadi kebiasaan, dan perbuatan itu bisa mengarah pada perbuatan yang baik atau buruk. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang etika. Etika itu kebiasaan sehari-hari kita ya. Etika itu berasal dari bahasa Yunani, artinya ethos dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika ialah teori tentang perbuatan manusia yang ditimbang menurut baik dan buruknya, yang juga merupakan pada inti sehari atau sifat dasar manusia, baik dan buruk manusia. Selanjutnya moral. Moral itu moralitas berasal dari kata lain mos atau tunggal. Mores jamak dan kata moralis bentuk jamak mores memiliki makna kebiasaan, kelakuan, dan kesusilaan. Terima kasih apabila ada kesalahan atau penyampaian kami kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.